3 minggu yang lalu, saya menerima sebuah pesan dari seorang wanita yang sudah menikah. Isi pesannya seperti ini, saya sudah menikah selama 8 tahun. Saya memiliki 2 orang anak dan baru saja melakukan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan saya lakukan. Yang paling buruk, saya sama sekali tidak merasa menyesal. Tahukah Anda apa bagian yang paling mengganggu dari pesan itu? Bukan isi pesannya, melainkan kenyataan bahwa itu bukan satu-satunya. Di kotak masuk saya, ada tepat 47 pesan lain dengan cerita yang hampir sama. Dan hari ini saya akan membagikan sebuah rahasia psikologis yang mungkin tidak ingin diketahui oleh banyak orang dalam dunia pernikahan. Karena jika pemahaman ini diketahui secara luas, mungkin saja 60% pernikahan mulai berada dalam kondisi yang jauh lebih rapuh mulai besok. Tetaplah menonton sampai akhir, karena saya akan menunjukkan 3 tanda paling jelas yang sering muncul ketika seorang wanita yang telah menikah mulai mendekati batas, yang selama ini ia yakini tidak akan pernah ia lewati. Dan percayalah, tanda yang ketiga kemungkinan akan benar-benar mengejutkan Anda. Namun sebelum itu, saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang mungkin membuat Anda merasa sedikit tidak nyaman. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa? Dalam situasi tertentu, banyak wanita yang sudah menikah justru tampak lebih mudah menggoda dibandingkan wanita yang masih lajang. Tidak, itu bukan sekadar perasaan Anda. Dalam psikologi terdapat sebuah fenomena yang oleh beberapa peneliti disebut sebagai paradoks rasa aman yang semu. Izinkan saya menjelaskannya melalui sebuah kisah nyata. Saya bertemu dengan Valentina saat mengikuti kelas fotografi. Ia selalu mengenakan cincin pernikahannya dan hampir setiap 10 menit sekali menyebut nama suaminya. Pada pandangan pertama, ia tampak seperti sosok istri yang sempurna. Namun ada sesuatu yang terasa tidak sepenuhnya cocok. Setiap kali saya menceritakan sesuatu yang lucu, dialah orang yang tertawa paling keras. Ketika kelas berhenti sejenak untuk istirahat, kami hampir selalu berakhir mengobrol bersama. Dan dalam setiap percakapan, ia selalu berhasil menyisipkan cerita tentang betapa sibuknya suaminya. Barulah pada pertemuan ketiga, saya memahami sesuatu yang sangat penting. Ia sebenarnya tidak sedang membicarakan pernikahannya untuk membanggakannya. Tanpa sadar, ia sedang menjelaskan alasan mengapa dirinya membutuhkan perhatian dari seseorang yang lain. Disinilah letak rahasia yang hampir tidak pernah dibahas. Seorang wanita lajang biasanya menjaga hatinya karena ia sadar dirinya masih terbuka secara emosional. Sebaliknya, seorang wanita yang telah menikah sering merasa bahwa hatinya sudah memiliki pemilik. Karena itulah ia menurunkan pertahanannya. Dan justru di dalam rasa aman yang keliru itulah hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan mulai terjadi. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku hanya bersikap ramah, lagi pula aku sudah menikah. Tidak mungkin terjadi apa-apa." Namun justru keyakinan itulah yang membuat dirinya lebih rentan. Karena ketika pertahanan emosional mulai menghilang, perasaan dapat masuk tanpa pernah diundang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Setelah mempelajari ratusan kasus yang memiliki pola serupa, saya menemukan 3 alasan psikologis mengapa seorang wanita yang telah menikah justru bisa lebih mudah jatuh secara emosional dibandingkan wanita yang masih lajang. Dan alasan pertama mungkin akan mengubah cara Anda memandang hubungan. Alasan pertama adalah rasa lapar emosional yang tidak terlihat. Perhatikan baik-baik, karena disinilah akar dari semuanya. Saat seorang wanita masih lajang dan mulai mengenal seseorang, kehadiran pria tersebut sudah terasa istimewa. Ada rasa penasaran, ada kegembiraan, ada ketidakpastian yang membuat hubungan terasa hidup. Namun setelah bertahun-tahun menjalani pernikahan, perlahan semuanya mulai berubah. Izinkan saya membagikan pengakuan Carolina, seorang wanita berusia 34 tahun yang telah menikah selama 9 tahun. Ia berkata, "Suami saya adalah pria yang baik. Ia bekerja, pulang ke rumah, makan malam, melihat ponselnya, lalu tidur. Ia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi ia juga tidak melakukan apapun untuk menjaga hubungan kami tetap hidup. Sudah 4 tahun sejak terakhir kali ia benar-benar bertanya bagaimana perasaan saya. Sudah 3 tahun sejak ia berhenti memandang saya seperti wanita yang masih menarik baginya. Dan 2 tahun yang lalu saya berhenti berharap." Disinilah muncul kenyataan yang cukup sulit diterima. Banyak pria yang sudah menikah melakukan kesalahan yang sama.
Mereka merasa bahwa karena telah berhasil mendapatkan pasangan mereka, maka proses untuk memenangkan hatinya sudah selesai. Mereka mengira cincin pernikahan akan menjamin perhatian selamanya. Padahal justru sejak saat itulah mereka perlahan mulai kehilangan semuanya. Ketika sang suami merasa nyaman dengan rutinitas sehari-hari, istrinya perlahan mengalami kelaparan emosional. Saya tidak sedang berbicara mengenai kebutuhan fisik atau seksual. Hal itu biasanya datang belakangan. Yang saya maksud adalah kebutuhan untuk tetap merasa diperhatikan, merasa didengarkan, merasa diinginkan sebagai seorang wanita, bukan sekadar sebagai istri atau ibu. Kemudian muncul seseorang yang lain. Ia tidak harus sangat tampan. Ia juga tidak perlu kaya. Ia hanya perlu melakukan satu hal yang sangat sederhana. Memberikan perhatian sepenuhnya. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Menanyakan pendapatnya. Mengingat cerita yang pernah ia sampaikan minggu lalu. Menatap matanya ketika ia berbicara. Dan tiba-tiba, wanita yang selama ini tampak begitu aman di balik cincin pernikahannya, kembali merasa hidup. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Lalu kita masuk ke alasan kedua. Dan alasan ini bahkan lebih kuat lagi. Fantasi tentang pria yang benar-benar memahami dirinya. Saat itu ia perhatian, penuh rasa ingin tahu, romantis. Namun seiring waktu, sosok tersebut perlahan menghilang. Dan disinilah letak bahaya yang sebenarnya. Ketika muncul pria lain yang memperlihatkan kualitas yang dulu dimiliki suaminya, otak melakukan sesuatu secara otomatis. Otak mulai memproyeksikan bayangan lama itu kepada pria yang baru. Sebenarnya ia tidak sedang melihat pria tersebut apa adanya. Yang ia lihat adalah versi terbaik dari suaminya yang dulu. Saya teringat pada Daniela. Usianya 36 tahun. Kariernya sukses. Suaminya seorang insinyur. Di atas kertas, kehidupan rumah tangganya tampak sempurna. Sampai akhirnya ia bertemu Javier di pusat kebugaran. Javier tidak lebih tampan daripada suaminya. Penghasilannya juga tidak lebih besar. Namun Javier selalu menanyakan bagaimana harinya. Ia sering merekomendasikan buku-buku menarik. Ia mengingat tujuan pribadi Daniela. Suatu hari Daniela mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Awalnya saya mengira kami hanya berteman. Tetapi suatu hari saya menyadari bahwa saya lebih menantikan percakapan dengan Javier dibandingkan percakapan apapun dengan suami saya. Dan yang paling mengejutkan, saya sama sekali tidak merasa bersalah. Saya hanya merasa dimengerti. Apakah Anda melihat apa yang sebenarnya terjadi? Javier tidak menggunakan trik khusus. Ia tidak memakai teknik menggoda. Ia hanya menjadi sosok yang sudah lama berhenti diperankan oleh suami Daniela. Ia hadir secara emosional. Dan disitulah perangkap sesungguhnya. Ketika seorang wanita membangun ikatan emosional yang dalam dengan pria lain, batas antara benar dan salah perlahan mulai menjadi kabur. Namun tunggu dulu. Karena alasan ketiga adalah yang paling kontroversial. Dan jika Anda seorang wanita yang telah menikah dan sedang menonton video ini, mungkin Anda merasa saya sedang menggambarkan isi pikiran Anda sendiri. Alasan ketiga adalah izin bawah sadar yang lahir dari rasa berkorban. Inilah bagian yang paling gelap dan juga yang paling jarang dibahas. Banyak wanita yang telah menikah hidup dengan dialog batin seperti ini. Aku sudah mengorbankan segalanya demi keluarga. Aku meninggalkan impian. Tubuhku berubah, karierku tertunda. Aku terus memberi, memberi, dan memberi. Secara sadar mereka percaya bahwa semua pengorbanan itu adalah sesuatu yang mulia. Namun tanpa disadari, narasi tersebut memberi izin psikologis kepada dirinya sendiri. Izin untuk merasa bahwa dirinya juga pantas mendapatkan sesuatu. Sesuatu yang bukan untuk anak-anak, bukan untuk rumah, bukan untuk suami, melainkan sesuatu yang hanya menjadi miliknya sendiri. Seorang ibu berusia 41 tahun bernama Andrea pernah menulis kepada saya, selama 12 tahun saya menjadi istri yang sempurna. Saya berhenti bekerja demi membesarkan anak-anak. Berat badan saya bertambah 15 kilogram. Suami saya terus bepergian karena pekerjaannya, sementara saya memikul seluruh tanggung jawab rumah. Lalu suatu hari saya bertemu seseorang yang membuat saya merasa cantik kembali. Dan tahu apa pikiran pertama saya? Saya merasa bahwa saya pantas mendapatkannya. Setelah semua yang telah saya berikan, saya berhak merasakan perasaan itu lagi, meskipun hanya sebentar. Dalam psikologi, kondisi ini sering disebut sebagai pembenaran setelah fakta.
Ia sebenarnya tidak pernah merencanakan perselingkuhan. Namun ketika kesempatan itu muncul, pikirannya sudah memiliki alasan lengkap untuk membenarkan semuanya. Dan inilah bagian yang paling mengganggu. Semakin ia percaya bahwa dirinya selama ini telah menjadi istri yang sempurna, semakin kuat pula pembenaran yang dibangun oleh pikirannya sendiri. Seolah-olah otaknya berkata, "Aku sudah melakukan semuanya dengan benar. Aku mengikuti semua aturan. Aku sudah menjadi istri yang baik. Tetapi mengapa aku masih merasa kosong? Mungkin selama ini aturan itu memang tidak pernah berhasil. Mungkin kali ini aku boleh melanggarnya." Setelah mendengar semua ini, mungkin Anda mulai bertanya, bagaimana cara mengenali saat seorang wanita yang telah menikah sedang berada dalam fase paling rentan? Berikut 3 tanda yang sangat sering muncul. Tanda pertama, ia mulai menceritakan kekecewaan dalam pernikahannya kepada Anda, meskipun dibungkus dengan candaan. Misalnya ia berkata, "Suami saya benar-benar berantakan. Hahaha, tapi saya tetap sayang kok." Tawa itu hanyalah topeng, rasa kecewanya nyata. Ketika seorang wanita mulai melampiaskan isi hatinya kepada Anda mengenai hubungan rumah tangganya, meskipun hanya sedikit, sebenarnya ia sedang membuka pintu emosional. Seolah-olah ia berkata, "Ada retakan di sini, dan sekarang kamu bisa melihatnya." Tanda kedua, ia terus mencari alasan untuk berinteraksi dengan Anda, mengirim pesan tanpa alasan yang jelas, mengajukan pertanyaan yang sebenarnya bisa dijawab sendiri lewat internet, mengajak bertemu dengan alasan yang tampak biasa. "Hei, aku mau mampir ke kedai kopi yang pernah kamu rekomendasikan. Mau ikut?" Sekilas terlihat spontan, padahal sebenarnya tidak. Ia sedang menciptakan ruang agar hubungan emosional itu terus berkembang. Dan tanda ketiga yang paling kuat dari semuanya, ia mulai menceritakan kepada Anda hal-hal yang bahkan tidak pernah ia ceritakan kepada suaminya sendiri. Ketika ia berkata, "Aku belum pernah menceritakan ini kepada siapapun, bahkan kepada suamiku." Pada saat itu, posisi Anda sudah berubah. Anda bukan lagi sekadar kenalan. Anda telah menjadi tempat berlindung bagi emosinya. Dan hampir semua hubungan rahasia selalu dimulai dari tempat perlindungan emosional seperti itu.